Ayo. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkod go. Oh, wes direkod go. Baleni, Pak. Delok saya tak baca ring ngombaleni terus. Wes. Ulang Mbak Ren. Terus dong. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita baca basmalah sebelum melanjutkan pada acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini selaku MC Novena Rizky Arti dari kelas 33B akan mempresentasikan tentang sindrom Stevens-Johnson. Untuk Ayu selaku moderator, saya persilahkan. Terima kasih untuk MC Noviana Rizky Ardi atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator pada kegiatan malam ini. Perkenalkan, nama saya Rena Ayoktavianti dari kelas 3B. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi asuhan keperawatan sindrom Stevens-Johnson yang akan disampaikan materinya oleh yang pertama yaitu ada Aulia Putri Untari, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Rahayu Pratiwi, dilanjutkan lagi oleh Fatimah Indi, dan akan ditutup oleh Ulfa Anwari. Tak lupa, notulensi kita pada malam hari ini yaitu Melina Damayanti. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi Paskap Sindrom Stevens-Johnson yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Puluntari, Fatimah Indi, Melina Damayanti, Noviana Rizky Ardi, Rahayu Pratiwi, Rena Ayu, dan Ulfa Anwari. Definisi. Sindrom Stevens-Johnson merupakan kelainan pada kulit berupa eritema, vesikel atau bula, dapat disertai purpura yang dapat mengenai kulit selaput lendir yang oritisium dan dengan keadaan umum bervariasi dan baik sampai buruk. Kemudian, untuk etiologinya, untuk penyebab pasti dari sindrom Stevens-Johnson belum diketahui pasti apa penyebabnya. Namun, beberapa hal dapat menyebabkan kekambuhan sindrom ini yaitu berupa infeksi jamur, bakteri, dan parasit, obat, makanan, fisik, pasca vaksinasi, kehamilan dan menstruasi, penyakit-penyakit keganasan seperti kanker, neoplasma, dan radioterapi. Kemudian, untuk manifestasi klinisnya, gejala awal dari toksik epidermal nekrolisis dan Stevens-Johnson mungkin tidak spesifik dan termasuk gejala seperti demam, mata menyengat, dan ketidaknyamanan setelah menelan. Biasanya, gejala-gejala ini didahului manifestasi kulit oleh beberapa hari. Lokasi awal keterlibatan kulit yaitu presternal dari batang dan wajah, kemudian juga pada telapak tangan dan kaki. Kemudian, keterlibatan okular akibat timbulnya penyakit sering terjadi dan dapat berkisar dari akus konjungtivitis, edema kelopak mata, eritema, kusta, dan okulodebit ke membran konjungtivita atau pseudomembran pembentukan atau erosi kornea, dan pada kasus yang berat untuk cicatricing lesi, simbleparon, fornic forest shortening, dan ulcerasi kornea. Kemudian untuk komplikasi akan disampaikan oleh Rahayu. Komplikasi, kerusakan paru-paru yang dapat memicu gagal napas, kerusakan kulit permanen yang dapat menyebabkan rambut rontok serta kuku yang tumbuh tidak normal, peradangan pada mata yang dapat memicu kerusakan jaringan mata, bahkan mampu menyebabkan kebutaan, infeksi bakteri pada kulit atau selulitis, infeksi aliran darah atau sepsis, bronkopneumonia, kehilangan cairan atau darah, gangguan keseimbangan elektrolit. Penata laksanaan, kortikosteroid
antibiotik, infus dan transfusi darah, dan topikal. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium biasanya dijumpai leukositosis atau eosinofilia. Bila disangka penyebabnya infeksi dapat dilakukan kultur darah, histopatologi. Kelainan berupa infiltrat sel mononuklear, odema, dan ekstravasi sel darah merah, degenerasi lapisan basalis, nekrosis sel, epidermal dan spongiosis, dan edema intrasel di epidermis. Imunologi dijumpai deposit IgM dan C3 di pembuluh darah dermal, superficial, serta terdapat kompleks imun yang mengandung IgD, IgM, dan IgA. Patofisiologi. Mekanisme patofisiologi SSC dan NET belum bisa ditegakkan secara pasti. Hal ini diyakini sebagai reaksi hipersensitivitas tipe 4 yang dimediasi oleh sel T. Di antara fakta-fakta yang ditunjukkan mengenai patogenesis SSC dan NET telah ditunjukkan bahwa reaksi hipersensitivitas ini merupakan penyakit yang diperantarai sel T. Selanjutnya, asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh Fatimah Indi. Asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian. Data pasien, nama Nyonya K, umur 66 tahun, pekerjaan tidak bekerja. Keluhan utama, klien sesak napas dan nyeri. Keluhan sekarang, sesak napas, nyeri, dan demam. Riwayat penyakit sekarang, klien memiliki alergi pada beberapa obat dan makanan laut. Riwayat penyakit keluarga, keluarga tidak ada penyakit menurun. Primary survey, RW terdapat lendir yang menyumbat jalan napas klien. Breathing, klien dyspnea, pernapasan takikardi. Circulation, tekanan darah 100/70 mmHg, RR 25 kali per menit. Disability, kesadaran klien menurun, somnolen. Secondary survey, keadaan umum, kesadaran menurun, klien nampak lemas. TTV, tekanan darah 100/70 mmHg. Nadi 100 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. RR 25 kali per menit. B1, breathing, inspeksi, bentuk dada simetris antara kiri dan kanan. Pergerakan dada mengikuti irama pernafasan menggunakan otot bantu napas. Palpasi tidak ada nyeri tekan pada dada. Perkusi, suara nafas sonor. Auskultasi, terdapat suara ronki. B2, blood, inspeksi, ictus cordis tidak terlihat. Palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada odem, dan tidak ada pelebaran pada jantung. Perkusi terdengar suara peka. Auskultasi, irama jantung tidak beraturan. Tidak ada bunyi jantung tambahan. B3, brain, nervus 1 olfaktori, fungsi penciuman klien hilang. Nervus 2 optikus, fungsi penglihatan klien masih baik. Nervus 3 oculomotorius, klien dapat mengangkat kelopak mata ke atas, tidak ada penglihatan ganda. Nervus 4 troclear, klien dapat menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Nervus 5 trigeminalis, klien dapat menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah, dan merasakan sentuhan di dahi dan pipi. Nervus 6 abdusen, deviasi mata ke lateral normal. Nervus 7 ekspresi wajah klien normal. Klien dapat senyum dan mengangkat alis mata. Nervus 8 fungsi pendengaran klien masih normal. Nervus 9, klien dapat membedakan rasa asam dan manis. Nervus 10, fungsi menelan klien normal.
Nervus 11, pergerakan bahu klien normal, dapat melawan tahanan. Nervus 12, klien dapat menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisi. B4, bladder, klien mengeluh sulit BAB dan berwarna hitam. B5, bowel, klien merasakan nyeri perut. B6, bone, klien mengeluh badannya lemas. Klien mengeluh nyeri pada bagian yang mengalami ruam. Data penunjang A. Hispatologi, infiltrat sel monoklear, odema, dan ekstravasasi sel darah merah, degenerasi lapisan basalis, nekrosis epidermal, spongiosis, dan edema intrasel di epidermis. B. Imunologi, deposis IgM dan C3, serta terdapat kompleks imun yang mengandung IgG, IgM, dan IgA. Hasil lab, pemeriksaan laboratorium darah lengkap hemoglobin 10,8 gram per dl, leukosit 100, kesan leukopenia, eritrosit 3,6, hematokrit 34%, trombosit 95, kesan trombositopenia, fungsi hati baik, kadar blood urea nitrogen lebih dari 28. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfa. Analisa data, sak napas, RR 25 kali per menit terdapat otot bantu napas adanya menyebabkan kelainan hipersensitivitas, kemudian menjadi bersekresi jalan napas, adanya sekret, masalah bersihan jalan napas tidak efektif. 2. Data subjektif, klien mengatakan lemah, data objektif, klien nampak lemah. Etiologi, alergi menyebabkan kelainan ruam pada jaringan, kemudian mengeluarkan cairan dan darah yang berlebih. Masalah, resiko hipovolemia. 3. Data subjektif, klien mengeluh demam. Data objektif, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 70 mmHg, nadi 100 per menit. Etiologi, alergi menyebabkan kelainan, kemudian menjadi ruam pada jaringan, sehingga menyebabkan terdapat luka terbuka. Masalah, resiko infeksi. Lanjut. Lanjut. Baik, untuk menunggu slide selanjutnya. Jadi untuk materi yang ini, Stephen Johnson ini, kalau kita lihat sekilas hampir seperti luka bakar. Iya. Seperti luka bakar, cuma ada sedikit perbedaan dari segi penyebab dan juga dari segi tanda gejalanya. Mungkin lukanya pada Stephen Johnson ini berbeda, soalnya makin lama kalau Stephen Johnson ini kalau nggak salah makin luas lukanya. Untuk
Aulia bisa bantu untuk share screen? Sudah ini, tunggu. Oke. Nah, nampaknya udah bisa ya untuk share screen-nya. Untuk Ulfa bisa dilanjutkan ke diagnosanya. Diagnosa berhubungan dengan gejala napas. 2. Resiko hipovolemia berhubungan dengan evaporasi. 3. Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Intervensi. Diagnosa yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Tujuan, membebaskan jalan napas dalam 1 kali 24 jam. Intervensi, monitor frekuensi irama, kedalaman dari napas. Monitor pola napas, monitor produksi sputum, lakukan suction, pemberian oksigenasi, pemberian kortikosteroid. 2. Resiko hipovolemia berhubungan dengan evaporasi. Tujuan, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Intervensi, memonitor DTV, mencatat intake dan IV cairan NaCl. 3. Resiko infeksi berhubungan dengan stadion, menormalkan kadar seleukosit. Intervensi, memonitor DTV, memonitor tanda Gejala dan infeksi. gejala infeksi, memberikan paracetamol. Baik, terima kasih untuk para pemateri hebat pada malam hari ini. Meskipun sudah malam dan mungkin sudah mulai mengantuk, tapi semangat mereka untuk menyampaikan materi luar biasa sekali. Untuk menuju ke akhir acara, kita persilahkan untuk notulensi kita, yaitu Melina, untuk menyampaikan dari kesimpulan materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri pada malam hari ini, yaitu terkait asuhan keperawatan pada sindrom Stevens-Johnson. Untuk Melina, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Sindrom Stevens-Johnson merupakan kelainan pada kulit berupa eritema vesikel atau bulat, dapat disertai purpura yang dapat mengenai kulit, selaput lendir yang oritirsum, dan dengan keadaan umum bervariasi dan baik sampai buruk. Gejala sistemik yang parah berupa lesi, disertai makula, vesikel, bulat, dan purpura yang tersebar luas terutama pada rongga tubuh. Gejala lainnya yaitu demam, mata menyengat, dan ketidaknyamanan setelah menelan. Apabila tidak ditangani, sindrom Stevens-Johnson dapat memicu yang pertama kerusakan paru-paru, kerusakan kulit permanen, peradangan pada mata, invasi bakteri pada kulit, infeksi aliran darah, kehilangan cairan atau darah, gangguan keseimbangan eritrosit. Untuk analisa data, kami mengambil bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Yang kedua, resiko hipovolemi berhubungan dengan eporasi. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Terima kasih. Untuk moderator, saya persilakan. Terima kasih untuk notulensi atas kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Untuk teman-teman, semoga ilmunya yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya dalam penyampaian materi kali ini. Semoga ilmunya tetap bermanfaat. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata, saya mohon maaf. Saya moderator Rena Ayoktavianti undur diri. Saya persilahkan kepada MC Noviana Rizky Ardi.
Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk mengakhiri kegiatan kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bagi kita semua, saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun tag berkali-kali. Gak Wes apa-apa, tetap wis duwe iki. di end sih. Kowe banget. Katanya aku di-record neng katanya. Wis mbuh, wis pokoke wis bar. Asjir, Tapi lho. Ojo lali di apa tugasnya pertama mau kok jam 11 lali. Jam 11 nih. Wis ya. Kita semangat askep. Lanjut. Assalamualaikum.